Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Nah, sebelum kita awali kuliah pagi ini, kita berdoa bersama dulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin obrolan kita seputar buku Dissolving Ego ya. Teman-teman yang punya bukunya silakan dibuka halaman 40 kali ya. 40. Ini babnya bagus sekali. Bagi ego ya, perolehan itu berada di luar. Maksudnya berada di luar itu, namanya perolehan itu, namanya rezeki itu harus material. Namanya nikmat itu harus material. Tapi bagi spirit, perolehan itu internal, artinya informasi. Ya. Internal itu maksudnya itu informasi. Informasi. Karena kesukacitaan dari keberadaan saat ini, itu tidak tergantung, maksudnya itu kesukacitaan itu tidak didefinisikan oleh isi atau bentuk. Ya, jadi apa namanya, ego itu harus material. Sementara spirit itu namanya nikmat itu nikmat bertambahnya informasi. Karena sebenarnya material ini kan bentuk linier dari informasi gitu. Artinya informasi itu apa ya? Artinya itu gini. Yang materi ini adalah informasi yang terbentuk ya. Jadi apa istilahnya itu? Potensial aktual gitu. Tapi ego enggak mau potensinya, maunya yang aktual saja. Enggak mau informasinya. Maka ego itu paling sulit menerima ayat-ayat Tuhan itu. Alah, ayat-ayat Tuhan apa? Enggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Aku mau yang bisa dimakan aja gitu. Aku mau yang bisa dimakan. Padahal kalau dia terjebak pada materi, maka dia terpenjara dalam ruang waktu gitu. Informasi itu sesuatu yang melampaui ruang waktu. Sesuatu yang melampaui ruang waktu. Jadi kenaikan atau percepatan evolusi kesadaran itu bukan karena bertambahnya jumlah materi, tetapi bertambahnya jumlah informasi. Coba teman-teman baca evolusi teknologi. Evolusi sains itu karena bertambahnya informasi, lalu terjadi ledakan teknologi. Ya kan? Baru dibuat materialnya. Kan gitu, tapi ego enggak mau. Nah, ini bangsa kita itu paling malas kalau belajar gitu ya. Paling malas jika belajar.
Perolehan informasi itu bagi dia teori, nggak bisa dimakan. Gitu kan. Kalau nasi kotak bisa katanya. Nah, ini nih penting ya, ini penting. Nulis-nulis teman-teman biar bertambah informasinya. Nggak bisa kita lah, ini kan bangsa kita ini terlalu lama apa ya, terjebak pada materian gitu ya. Bangsa yang paling konsumtif saya kira tuh. Yang melakukan penelitian Korea, yang beli sini, terus merasa sudah sundul langit gitu. Jadi, ayo lakukan penelitian untuk menemukan, untuk menambah informasi. Itu harus, orang itu harus punya tradisi untuk apa namanya itu, menambah informasi. Ulama-ulama dulu kan gitu ya, menambah informasi. Sekarang itu malah enggak menambah. Malah yang sudah dibuat para ulama dulu dipertengkarkan gitu. Alah, buat apa sih mempertengkarkan, kok bukannya nambah, malah pertengkarkan yang sudah ada. Itu ego ya, itu ego. Namanya bahagia itu kan bukan karena kita bertambahnya materi, bertambahnya konteks kesadaran. Konteks kesadaran itu bertambah karena informasi. Makom diri kita itu, konteks kesadaran itu kan makom. Dia naik karena bertambahnya informasi. Itu. Makanya saya beli buku itu tiap hari. Uangnya saya tukar dengan itu. Uangnya saya tukar. 50.000 loh. Saya beli buku sebesar 100 halaman. Berapa potensi informasi? Dapat satu aja itu naik makom konteks kesadaran saya. Ya, kalau saya beliin bakso, dapat berapa? 1 piring. Karena yang ditraktir 5 orang. 1 piring gitu ya. Karena 5 orang yang traktir. Habis. Itu penting ya. Teman-teman itu lebih butuh informasi atau lebih butuh materi? Pernah, ini enggak sih? Saya kira pernah ya. Kita ke Kiai didoain. Berubah. Ya itu informasi dia. Kalau ke Kiai kan kita kan nggak minta uang. Kita minta didoakan, minta diperluas konteks kita gitu kan. Bagi spirit, baik hari cerah maupun hari berhujan itu sama saja. Maksudnya itu, bagi spirit, tak kasih contoh yang nyata. Bagi spirit, baik saldo bertambah maupun saldo berkurang, dia tetap bisa menjadi yang ilahi gitu kan. Jadi bertambah dan berkurangnya itu tidak mengubah kemenjadiannya. Ya saldonya aja yang berkurang, mengalami berkurang, tetapi dia menjadi berlimpah. Kan sama aja itu kan. Itu kan ajaib namanya. Kata Nabi itu ya, kata Nabi ya. Ajaib orang yang beriman itu. Ketika dia berkurang tetap melimpah, ketika bertambah tetap melimpah. Nah, maksudnya itu. Ketika dikasih kesusahan,
dia bersabar. Sabar itu adalah sebuah makom keilahian gitu kan, sifatnya kan itu ya. Asal ketika dia dapatkan nikmat, dia bersyukur. Nah, sabar itu termasuk energi keilahian yang feminim. Sementara syukur itu energi keilahian yang maskulin. Sama aja bagi orang yang itu ajaib dia, ajaib. Jadi berkurang itu adalah energi keilahian yang feminim, yang bertambah itu adalah energi keilahian yang maskulin. Jadi sama aja, sama saja. Jadi kalau teman-teman kok kelamaan miskin misalnya, itu terlalu feminim itu. Terlalu feminim. Sana maskulinnya dikeluarkan gitu ya. Maskulin. Dulu pernah ceramah begitu. Terus gimana Bang biar maskulin saya keluar? Apa saya tambah istri lagi? Bukan begitu. Ya, oke ya. Scrolling IG, baca buku lah ya, baca Quran, baca hadis untuk kebutuhan spiritual itu kan. Kalau di IG itu tidak cukup gitu loh, itu kan hanya cetusan-cetusan gitu kan ya, cetusan-cetusan. Jadi bertambah dan berkurang itu tuh hanya sifat keilahian yang feminim, dan itu kalau tahu informasinya. Kalau nggak tahu kan berkurang itu, ya kan? Kasih tahu rahasianya pokoknya nih. Feminim, maskulin. Baik feminim maupun maskulin itu adalah sifat-sifat keilahian. Sama saja. Tapi kalau yang hanya melihat materinya, ketika dia melihat feminim itu dia lihat sifat lemahnya, bukan sifat indahnya, ya kan? Ketika dia bertambah maskulin, dia lihat sifat sombongnya, bukan maskulin itu kan ya. Kalau ini dia lihat sifat lemahnya. Kalau yang tidak tahu informasi, bukan keindahannya. Kalau ini dia lihat sifat sombongnya gitu ya. Bukan pada kekuatan, kualitas kekuatan gitu. Dia enggak, karena keindahan itu ya, kalau istilah Hawking itu kuwah ya. Kekuatan itu kan al-kuwah, sifat al-kuwahnya itu. Dia nggak bisa lihat, hanya dia taunya bertambah materi ya. Karena sifat keindahan maupun sifat al-quwa itu kan informasi batinia itu. Ya, atau informasi batinia. Makanya di agama itu diberi petunjuk, bukan petunjuk ya, syariat. Kalau miskin itu sedekah. Karena itu kamu terlalu terjebak pada energi feminim, tapi yang dualitasnya itu bukan keindahan tapi kelemahan. Yang disebut keindahan itu kan, yang feminim itu kan keanggunan, kesederhanaan, nah gitu ya. Sederhana. Itu feminim tuh. Sederhana. Sangat sederhana. Jadi kalau orang tahu sifat feminim Tuhan itu dalam kesederhanaan. Sifat maskulinnya itu dalam kekuatan. Biasa kalau kita lihat itu pemimpin Khulafaur Rasyidin itu ya sederhana. Nggak punya istana, nggak punya pengawal, dia ngambil sifat itu. Karena itu yang dicontohin Nabi gitu ya. Menjadi ibu bagi umat. Ya, kan
akar katanya kan itu ya, kayaknya mungkin Mas Gilman perlu ini. Jadi kalau kita membangun umat, itu mesti kepemimpinannya yang feminim, sederhana harusnya. Nggak boleh yang maskulin, pasti boros sih. Kalau mau membangun umat. Kalau membangun politik, ya memang harus pola kepemimpinannya yang maskulin. Itu kalau enggak ketemu dengan al-quwah, ketemu dengan sombong aja, bahaya dia. Seperti itu. Jadi kemawasan itu berarti bisa menikmati kehadiran itu, kehadiran al-quwah, kehadiran asabur itu ya. Bisa menikmati itu dia. Alih-alih meratapi saldo yang telah berkurang gitu ya. Kalau kita kan langsung saldonya ini alarm stres, bahaya, mayday ya. mayday. Habis diting temannya, penuh tangan rah. Yang hadir bukan kesederhanaan, dia nggak bisa menikmati kesederhanaan itu. Karena masih makom Anania. Masih makom Anania. Itu penting. Ini harus seimbang dia. Makanya kalau mau ini ya, mau kalibrasi jodoh biar energinya nggak sama-sama feminim, wah itu harus ditambah informasinya. Gitu. Kalau nggak seimbang jumlah feminim maskulin itu ya pasti kalau satunya nggak mudah putus asa, satunya mudah kecanduan. Kebanyakan sisi gelap dari maskulin itu. Kebanyakan sisi gelap dari feminim ya jadi pingin gampang sedih, hazan. Hazan. Ini harus dikelola ini, harus dikelola. Kalau enggak ini bisa bukan. Jadi yang dualitas itu membawa keburukan, non dualitas itu membawa rahmat gitu ya. Membawa rahmat. Jadi ketika orang bisa menikmati informasinya, maka orang itu tidak peduli lagi dengan hasilnya, dengan materialnya. Tapi tetap harus sebenarnya. Tapi kalau orang udah, ibaratnya gini, orang udah nulis buku satu, masa buku yang sama ditulis dalam judul yang berbeda 10 kali kan tidak mungkin. Kan cukup satu. Kemawasan itu tidak didorong oleh hasil, awareness itu ya. Dia tidak tergantung pada hasil, tetapi lebih pada kapasitas menghargai informasi gitu ya. Kapasitas menghargai informasi. Seperti itu. Itu yang penting. Jadi ini pagi ini itu ya, itu yang pokok. Tapi kalau teman-teman terjebak pada materi, maka dia tidak akan bisa memahami informasi. Jadi saya dulu pernah ya depresi, tidak punya uang sama sekali. Akhirnya saya sholat subuh di Masjid Arido di samping rumah. Kebetulan yang ceramah subuh itu Profesor Muhammad. Cerita tentang kekayaan gitu ya. Cerita bagaimana dia
miskin lalu dia kaya sampai punya bank, punya sekolah gitu ya. Pas keluar saya tanya, nanti subuh boleh nggak saya langsung ikut ini pokoknya. Saya mau tanya gitu, dari miskin jadi kaya itu ngapain gitu. Terus saya ke rumahnya habis subuh saya langsung ikut gitu ya. Yuk bareng aja ke rumah. Rumahnya itu di perumahan Taman Siswa. Di Jalan Taman Siswa situ. Oh kok ya. Saya pergi gitu, saya tanya, Prof, gimana kok dari miskin jadi kaya itu? Gitu. Loh, gampang, War. Kamu kalau bisa menguasai ilmu, artinya informasi kan, kamu nggak akan pernah fakir, nggak akan pernah miskin. Pegang omongan saya gitu. Itu doang, ya. Akhirnya, oh ya udah saya belajar aja gitu. Belajar mengumpulkan informasi, lalu menghubungkannya sampai menjadi pengetahuan, lalu jadi ilmu. Kan urutannya kan gitu. Info kan data ya, data dulu. Lalu informasi. Informasi itu data yang sudah berhubungan dengan data yang lain. Bisa dibilang ini tanda, ya, tanda-tanda. Dari tanda menjadi ayat. Dari ayat menjadi pengetahuan, itu berarti sudah bisa menjadi kitab. Kan urutannya gitu ya, urutannya. Dari tanda. Lalu jadi informasi itu udah jadi ayat. Dari ayat itu kemudian terus kalau dihubungkan lagi dengan konteks diri kita, dia menjadi pengetahuan ya. Informasi yang dihubungkan dengan diri kita itu punya, dia bisa disebut konteks pengetahuan. Pengetahuan yang sudah distruktur, dia menjadi ilmu. Dia punya struktur pengetahuan itu. Seperti itu. Nah, kita bagaimana mau punya pengetahuan, informasi aja, eksplorasi tanda-tanda aja enggak. Bagaimana mau jadi tanda menjadi informasi? Nulis aja enggak. Gimana mau dihubungin pakai apa? Kan mesti dioret-oret ini kan, ini oh tanda. Jadi informasi awalnya ini hanya data, ya tuh, hanya data ini internal. Maksudnya internal. Di luar itu hanya jadi data. Lalu saya hubungkan, ini loh maksudnya di luar itu ini material, internal itu informasi. Jadi bermana? Oh gitu maksudnya. Jadi terbedakan. Ketika terbedakan, dia menjadi informasi. Ketika informasi itu punya kegunaan dalam diri kita, dia namanya pengetahuan. Kitab ya. Jadi ahli kitab ya. Orang ahli kitab itu orang yang mampu memahami informasi dalam konteks tertentu menjadi kitab. Orang ahli kitab. Lalu dari situ lah menjadi ahli ilmu. Makanya tandanya dioret-oret aja gitu, digini. Nanti ketemu, oh ini sama ini gitu ya. Jadi teman-teman beli buku itu belum tentu jadi informasi loh. Jangan langsung terima kasih ilmunya loh. Langsung kok tiba ilmu. Informasi aja belum kok. Tahu-tahu terima kasih ilmunya. Ilmu apa? Memang sudah bisa menghubungkan informasi dengan konteks diri kita. Sehingga menjadi pengetahuan gitu kan. Terima kasih. Jadi kalau beli buku itu kita ngumpulin tanda-tanda ini. Makanya harus diobrolin kayak begini,
setidaknya bisa jadi informasi. Itu yang tidak bisa dari toko buku gitu ya. Dia hanya jual kumpulan tanda-tanda. Tapi untuk mengubah tanda-tanda itu menjadi informasi itu tidak bisa sendiri, kecuali dia sudah terbiasa dengan tanda-tanda itu. Kalau masih tanda-tanda baru, ya tidak bisa lah. Maka orang itu wajib punya guru. Guru kita itu yang menerangkan bagaimana tanda-tanda itu berhubungan dengan tanda-tanda yang lain, sehingga jelas itu informasinya. Kalau sudah jelas informasinya, kita harus hubungkan lagi dengan konteks diri kita, sehingga menjadi pengetahuan. Kan gitu ya urutannya. Ini bagus nih ya, yang sifat feminim tuh Jamal, gitu. Yang sifat maskulin tuh Jalal. Quran tuh banyak loh itu. Banyak. Saya lagi mempelajari itu, saya lagi grounded. Sifat Tuhan yang feminim, sifat Tuhan yang maskulin. Kalau Rahman itu yang maskulin, kalau Rahim itu yang feminim. Makanya Rahman itu dia disebarkan kemana aja. Rahman. Kalau Rahim itu enggak. Hanya yang mau masuk. Hanya yang mau terserah, hanya yang hanya yang mau saja. Kalau tahu itu enak. Kalau tahu kapan Jamal, kapan Jalal, penyakit-penyakit bisa tuntas itu. Karena energi itu kan hanya punya arah keluar dan ke dalam, ya toh? Seperti itu. Penyakit-penyakit tuntas itu. Tuntas. Tapi itu harus didefinisikan, harus menjadi informasi, harus menjadi pengetahuan. Kita ini itu ada sudah mau masuk belajar ke situ lah ya, mencari sifat Tuhan. Sifat Tuhan tuh, jadi penyakit itu tidak hanya pakai obat, pakai sih ini aja gitu ya, pakai informasi, kesadaran. Itu sudah dibahas sama Bruce Lipton loh di epigenetik ya, epigenetik. Saya kira itu pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa ditonton di pembahasan PC Institute-nya itu loh. Karena itu akan memperluas konteks ya. Kalau ini memperluas konteks. Biar kemudian bukunya itu bisa, harus paling enggak itu menambah pengetahuan loh. Menambah pengetahuan. Pengetahuan itu informasi yang sudah punya konteks, sudah punya hubungan dengan diri kita. Kalau informasi, kalau hanya jadi informasi, data berhubungan dengan data. Itu namanya informasi. Kalau informasi informasi itu harus berhubungan dengan diri kita, itu jadi pengetahuan. Menambah apa dalam diri kita informasi itu, pengetahuan sudah tuh. Kalau ditambah ini, dia berubah loh dirinya tuh, jadi pengetahuan. Situ dia baru jadi ahli kitab ya. Informasi itu ayat, tanda, ayat, tanda. Data itu tanda. Tanda itu berarti apa ya? Alam ya. Ada alam, ada ayat. Tanda ya, tanda. Tapi tanda itu dia jelas, tanda yang jelas. Nggak ada kok tanda itu yang, kalau belum jelas ya belum jadi tanda. Belum jadi data. Baru jadi noise. Baru jadi noise. Ya, alam, tanda, ayat,
Pengetahuan itu sudah kitab. Lalu jadi ilmu. Kata alim, alim itu kan ya kayaknya satu tanda dengan alam itu kan ya. Tanda. Nanti jadi ilmu alim gitu ya. Itu satu ini. Turunan. Ya, usahakan mencari hubungan data dengan data sehingga jadi ayat gitu ya. Ayat kemudian punya konteks kegunaan pada diri. Maka itu jadi nur kan ya. Nur kita bertambah. Ya semuanya dibaca gitu. Kalau hanya baca tanda, nggak baca ayat, terus piye. Ya, ikro itu ya keseluruhan gitu. Keseluruhan. Oke lah, ya udah dulu. Tadi udah salam kayaknya ya. Dulu. Oh iya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita dapat pagi ini bisa menambah wawasan kita ya. Jangan teman-teman yang pengen beli buku-buku Hawkins di Shopping Ego atau yang lain bisa japri ya. Ada paket bedah bukunya juga. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.